Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dioman Maulana dengan NIM A12 2023 07126. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen rantai pasok pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk eh, penilaian tugas akhir pada mata kuliah manajemen rantai pasok yang diampu oleh Ibu Acun Kardianawati MKOR. Baik, untuk pendahuluan, sebuah perusahaan itu perlu memanfaatkan beberapa teknologi pendukung yang digunakan untuk membantu proses bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa supply chain management. Penerapan SCM ini itu sangat dibutuhkan untuk sebuah perusahaan manufaktur, terusus yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Di mana perusahaan ini sudah menggunakan berbagai jenis teknologi yang tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan seiring dengan perkembangan globalisasi yang saat ini menggunakan konsep penerapan electronic supply chain management. Nah, teknologi ini bertujuan untuk yang pastinya mempermudah dalam proses menghasilkan produk yang ingin dipasarkan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai SCM, kita mengenali perusahaan terlebih dahulu, di mana PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang berada di Kota Bandung, di Provinsi Jawa Barat, itu didirikan pada Mei 1992. Nah, PT Indofood ini sebenarnya mengalami penggabungan dari beberapa anak perusahaan dari Indofood Group, sehingga akhirnya mengganti namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang dimana dia tuh khusus untuk melakukan manufaktur terhadap produk mie instan. Nah, produk mie instan tersendiri itu di PT Indofood ini itu terdapat beberapa produk ya, yaitu ada Indomie yang menjadi produk andalannya, kemudian ada Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, dan mie telur Cap Tiga ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan lebih terfokus pada proses produksi mie instan terutama pada Indomie. Oke, berikutnya yaitu analisis manajemen rantai pasok yang sedang berjalan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, di sini saya melakukan sebuah analisis value chain terlebih dahulu yang ditujukan untuk kita mengetahui nih kondisi internal pada PT tersebut, terutama pada bagian pemrosesannya ya. Jadi di sini eh, digambarkan terdapat dua proses atau dua kegiatan, yaitu ada primary activities dan support activities. Untuk support activities-nya sendiri terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama ada firm infrastructure, ada manajemen umum, keuangan dan perancangan strategi, kemudian human resource management, yang di dalamnya ada perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Selanjutnya ada teknologi, di mana penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, dan yang berikutnya ada procurement, yaitu pembelian bahan baku. Untuk primary activities-nya sendiri, itu terbagi menjadi 5 bagian ya. Di sini yang pertama ada inbound logistik, di mana dia itu menerima bahan baku, memastikan stok bahan baku tersedia, dan memastikan kualitas bahan baku. Selanjutnya, yaitu operations, yang di mana itu kegiatannya adalah produksi bahan baku menjadi produk jadi, di mana kita akan terfokus pada produk Indomie ya. Kemudian ada outbound logistik yang terbagi menjadi beberapa kegiatan nih. Yang pertama mengirim produk jadi ke retail atau konsumen, memeriksa distribusi sampai ke lokasi dan waktu yang tepat. Yang berikutnya memeriksa produk
yang sampai tetap terjaga kualitasnya. Selanjutnya, yaitu marketing sales. Yang pertama melakukan pemasaran, dan yang selanjutnya melakukan pencatatan pesanan. Kemudian yang terakhir itu ada service. Di sini ada kesalahan penulisan, di mana itu terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu melayani pelanggan dengan baik dan menjaga kepuasan pelanggan dengan tujuan akhir yaitu margin. Jadi dari sini kita kita menggambarkan aktivitas apa saja yang terdapat pada perusahaan tersebut, baik itu dari primary activities-nya maupun support activities-nya. Penggambaran value chain analysis ini untuk memberikan gambaran kepada kita mengenai proses bisnis yang terdapat pada perusahaan tersebut, di mana proses utama yang kita butuhkan dan proses-proses pendukung untuk menunjang keberhasilan proses bisnis di perusahaan tersebut. Nah, kemudian setelah kita memahami nih mengenai proses bisnis yang ada pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, kita akan fokus lebih dalam lagi, terutama pada supply chain manajemennya. Di sini eh, PT Indofood PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, mereka memiliki beberapa kerjasama dengan perusahaan lain, terutama untuk melakukan pemasokan bahan baku ke perusahaan mereka untuk produksi Indomie. Jadi di sini terbagi menjadi beberapa kategori. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kategori bahan baku utama yang dibutuhkan untuk melakukan produksi Indomie. Dari beberapa perusahaan ini, karena PT Indofood itu sangat berkembang dengan baik ya, jadi mereka ada beberapa perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari mereka. Jadi kita akan ketahui dahulu mengenai eh, pemasok-pemasok yang bekerjasama dengan PT Indofood. Yang pertama, untuk pemasok tepung terigu itu ada Bogasari Flour Mills yang berlokasi di Jakarta. Kemudian ada minyak goreng, yaitu dari Salim Infomas. Selanjutnya ada bumbu dari PT Food Ingredient Development. Selanjutnya ada karton packing, yaitu dari Racipac, Purinusa, Supermova, yang berlokasi di Jakarta dan Purinusa di Bandung. Selanjutnya ada eh, etiket, yaitu pemasoknya dari Respati dan Cipta Kemas Abadi yang berlokasi di Jakarta. Untuk supply chain manajemennya di sini digambarkan sebagai berikut, di mana aliran produk itu diawali dari pemasok tepung dan pemasok bumbu, karena ini merupakan dua perusahaan yang bekerjasama dengan luar ya, di mana di sini setelah melakukan pembelian bahan baku, kemudian pemasok tepung dan bumbu tersebut akan mengirimkan barangnya ke gudang bahan baku, yang kemudian dilanjutkan kepada bagian produksi, yaitu di pabrik produksi mie instan. Selanjutnya, produk yang jadi akan dilanjutkan ke dalam lab pengujian untuk memeriksa kualitas dan standar ya, atau sudah memenuhi standar produk tersebut. Selanjutnya, dilanjutkan ke pengemasan mie instan dan diteruskan ke bagian distributor produk mie instan. Setelah mencapai di bagian distributor, produk-produk tersebut akan dikirimkan ke toko atau retail produk mie instan, yang dimana pada akhirnya eh, produk-produk tersebut akan dijual ke konsumen akhir. Jadi jika kita lihat upstream-nya, yaitu produk mengalir dari pemasok, dari hulu ke hilir, pemasok hingga ke konsumen, dan aliran informasinya itu dari konsumen ke perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, usulan proses manajemen rantai pasok pada PT Indofood. Baik, jadi di sini untuk usulan proses yang kami atau yang saya berikan, ini saya gambarkan melalui rich picture. Baik, jadi proses awal dimulai dari bagian procurement, di mana bagian procurement itu
akan melakukan input data supplier terlebih dahulu yang ditujukan untuk sebagai database ya untuk melakukan proses pemesanan bahan baku. Kemudian setelah data supplier dimasukkan ke dalam sistem, selanjutnya bagian procurement itu akan memilih supplier untuk eh, melakukan proses pemesanan ya. Hal tersebut ditujukan untuk nantinya setelah melakukan pemesanan itu emailnya akan dikirimkan ke supplier tersebut sehingga pesanannya dapat segera diproses. Jadi proses kedua yaitu procurement akan memilih supplier. Selanjutnya setelah supplier itu sudah dipilih, pesanan tersebut akan dikirimkan melalui email ke supplier yang sudah dipilih. Selanjutnya setelah terkonfirmasi oleh supplier, pemesanan yang sudah disiapkan akan diantarkan ke bagian gudang bahan baku. Setelah gudang bahan baku ini menerima pembayaran, mohon maaf, menerima pesanan, dan setelah di-entry juga datanya, kemudian bagian procurement itu akan menarik data dari sistem yang selanjutnya itu digunakan sebagai konfirmasi untuk melakukan pembayaran ke ada supplier yang sudah mengirim barang. Selanjutnya, eh, gudang bahan gudang bahan baku tadi ya yang sudah menerima itu, admin gudang bahan baku tersebut itu akan melakukan entry data, yaitu bukti penerimaan barang tadi, itu sebagai tadi ya, untuk melakukan pembayaran ke supplier. Oke, setelah eh, penyediaan barang tadi sudah terpenuhi semua dan sudah terbayarkan, selanjutnya eh, pada bagian gudang bahan baku ini, melalui adminnya, itu akan mengirimkan bahan bakunya kepada bagian produksi. Ini ditujukan untuk pemenuhan produksi ya, produksi Indomie tadi. Selanjutnya bahan baku yang sudah dikirim akan diproduksi oleh bagian produksi dan setelah selesai proses produksinya, produk-produk Indomie tadi akan dikirimkan ke gudang produk jadi. Nah, pada bagian gudang produk jadi tadi, admin pada gudang tersebut itu akan melakukan entry data hasil produksi. Ini akan berpengaruh pada proses procurement nanti ya, untuk penentuan reorder point-nya, terus kebutuhan bahan bakunya berapa, kapan untuk memesan lagi. Nah, entry data tersebut itu sebagai faktor dalam penentuan reorder point tadi. Oke, setelah melakukan entry data, kemudian admin gudang produk tadi itu akan menciptakan sebuah apa ya, dokumen untuk mengirimkan produk jadinya ke bagian distributor. Selanjutnya, setelah produk dikirim ke bagian distributor, produk-produk tadi akan dikirimkan ke retail atau konsumen sesuai dengan eh, pesanan atau permintaan yang dibutuhkan oleh pasar. Selanjutnya, hasil-hasil tadi yang sudah didistribusikan oleh distributor, datanya itu akan diinputkan ke dalam sistem seperti tadi, itu untuk menentukan strategi penjualan ya, berapa produk mana yang lebih sering terjual di daerah mana dan lain-lain. Oke, itu untuk usulan proses supply chain management yang saya usulkan. Oke, eh, di sini saya juga menggambarkan melalui activity diagram untuk menggambarkan aktivitas apa saja yang berjalan di sistem oleh aktor-aktor. Di sini terdapat tiga aktor untuk aktivitas penyediaan barang ya. Ada bagian procurement, supplier, dan gudang bahan baku. Proses diawali dari bagian procurement, yaitu login, supplier, melakukan entry data, selanjutnya pesanan tersebut dikirimkan melalui email kepada supplier. Supplier mempersiapkan barang-barang bahan baku yang sesuai pesanan. Selanjutnya akan dikirim kepada gudang bahan baku. Kemudian pada bagian gudang bahan baku akan melakukan input data bahan baku. Selanjutnya setelah dilakukan penginputan,
Bagian procurement akan menerima notifikasi terhadap data gudang dan bahan baku, kemudian melihat update dari data tersebut untuk mencocokkan berapa bahan yang masuk dengan pesanan yang sudah dilakukan. Setelah semuanya sesuai, maka eh, pembayaran dari penyediaan bahan baku tadi akan dilakukan dan dikirimkan kepada supplier hingga prosesnya selesai. Oke, selanjutnya pada bagian gudang bahan ini pengiriman dari gudang bahan baku kepada bagian produksi. Yang pertama, gudang bahan baku tadi menerima bahan dari supplier, lakukan input data, kemudian mengirimkan bahan baku tadi kepada bagian produksi untuk kemudian dilakukan proses produksi Indomie dan proses selesai. Kemudian untuk aktivitas yang berikutnya, yaitu dari pengiriman dari bagian produksi ke gudang produk ya. Eh, Proses diawali pada bagian produksi, yaitu menginput data hasil produksi, kemudian produk-produk tadi akan dikirimkan ke bagian gudang produk. Pada bagian gudang produk akan menerima produk Indomie dari produksi. Selanjutnya akan dilakukan entry data produk Indomie di gudang produk untuk menyesuaikan data yang diinputkan dari bagian produksi dengan gudang produk. Apakah ada selisih? Jika ada, maka akan dilakukan eh, penyelidikan karena mungkin ada kejanggalan dan lain. Selanjutnya di sini eh, ini merupakan proses pengiriman barang produk Indomie dari gudang produk ke distributor dan konsumen. Aktivitas ini dimulai daripada bagian gudang produk, yaitu gudang akan menerima produk Indomie, selanjutnya melakukan input data produk Indomie ke gudang, kemudian produk-produk tadi akan dikirim ke bagian distributor, kemudian distributor akan menerima produk Indomie, selanjutnya produk tersebut akan dikirimkan ke konsumen, dan konsumen akan menerima produk. Kemudian proses lagi setelah distributor mengirimkan produk itu ke konsumen distribusi ya, yang telah dilakukan ke dalam sistem. Kemudian proses selesai. Baik, sekian presentasi dari saya. Eh, Pasti masih banyak kesalahan. Mohon berikan arahan dan petunjuk pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.